Saya salah satu pendukung Pak Jokowi mulai tahun 2014-2019. Tapi dalam hal ini untuk Pilpres tahun 2024 saya tegak lurus kepada kepentingan menjaga Indonesia, bukan menjaga kepentingan Presiden Jokowi. Dan saya mempunyai keyakinan yang mempunyai sikap seperti saya ini banyak sekali, puluhan juta yang notabene pendukung Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang selama ini mengatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi, jangan overconfidence bahwa sudah pasti apapun keputusan Pak Jokowi itu akan menjadi rujukan bagi seluruh rakyat. Belum tentu. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia yang paling berdaulat untuk menentukan arah Indonesia ini dibawa kemana. Jangan kita terbuai dengan alunan goyangan politik-politik yang dimainkan oleh para elit, apalagi jelas-jelas ada aroma kuat kelompok tertentu atau orang tertentu sedang mengamankan kepentingannya dia, sedang membangun dinasti yang harus kita lawan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, apakah di tempat Anda suhu udara luar biasa panas? Kalau di tempat kami di Jakarta luar biasa panas. Menurut BMKG ini adalah efek dari climate change, perubahan iklim global. Dan ini kelihatannya bukan hanya di Indonesia, juga menimpa beberapa negara yang lain. Tapi ternyata yang panas membara bukan hanya suhu udara atau iklim, tapi juga suhu politik di Indonesia. Menjelang Pilpres tahun 2024 yang kurang dari 5 bulan lagi, ini semakin riuh gonjang-ganjing, semakin liar kemana-mana, apalagi menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Dari 3 Capres, hanya 1 yang sudah punya pasangan, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto masih jomblo. Ini menimbulkan dinamika yang luar biasa. Sebetulnya untuk pendaftaran Capres hanya Anies dan Muhaimin yang aman. Itu pun tidak aman-aman 100% karena politik ini sangat dinamis, apalagi partai pendukung dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang pertama PKB dan kemudian Nasdem dan PKS, dua-duanya kena masalah yang sangat serius. Nasdem diguncang gempa tuduhan korupsi kader-kadernya, Johnny G. Plate maupun Syahrul Yassin Limpo yang sedang berproses sekarang. PKB ada masalah yang sangat serius berkaitan dengan salah satu kadernya yang anaknya diduga menganiaya hingga tewas pasangannya. Itu anak dari politisi PKB Edward Tanur. Nah, ini juga belum terlalu aman sekali karena posisi dari Muhaimin maupun Anies pun juga masih dalam remang-remang apakah permasalahan-permasalahan dugaan-dugaan pidana itu akan dinaikkan atau tidak. Tapi minimal mereka sudah punya pasangan. Nah, untuk pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini masih dinamis. Saya mendengar untuk pasangan dari Ganjar Pranowo sudah mengerucut beberapa nama. Tidak ada masalah. Ini merupakan hak prerogatif dari partai pengusung dan koalisinya. Gitu.
Tapi sebetulnya yang paling panas itu adalah menyangkut pasangan dari Prabowo Subianto. Banyak sekali dinamika ceritanya. Salah satunya ada desas-desus akan mencawapreskan Gibran Rakabuming Raka. Ini sedang digodok oleh beberapa kelompok, termasuk oleh PBB yang kemarin mendatangi Gibran secara terbuka, sudah mencalonkan Gibran dan kelompok-kelompok tertentu. Dan ini di-endorse dengan dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kemarin saya sudah mengkritisi, hati-hati Mahkamah Konstitusi. Karena MK itu adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga. Ketua MK yang sekarang adik iparnya Presiden Jokowi. Ini menimbulkan syak wasangka. Apakah ada intens bahwa marwah dari hakim-hakim MK ini akan tergadaikan kalau meloloskan uji materi yang diajukan oleh beberapa kelompok terkait dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan manuvernya bukan hanya itu. Kemarin riuh rendah bahwa batas minimal usia capres dan cawapres diturunkan jadi 35. Mendapatkan penolakan. Sekarang ditambah lagi 40 tahun atau pernah menjabat jadi kepala daerah. Ini memalukan sebetulnya, karena beberapa pakar termasuk mantan ketua MK sendiri Profesor Mahfud MD maupun Profesor Jimli Asyidiki maupun Hamdan Julfa sudah mewanti-wanti kepada pimpinan MK bahwa MK ini tidak berwenang untuk merubah isi dari undang-undang. MK hanya bertugas memutuskan apakah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi kita atau tidak. Jadi apalagi yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD bahwa batas usia 40 tahun yang tercantum dalam huruf Q pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah open legal policy. Jadi MK tidak bisa masuk ke ranah itu. Itu wewenangnya pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Sudah banyak warning, peringatan kepada MK agar hakim-hakim MK yang terhormat, yang mulia ini menjaga marwah dan kehormatan, martabat dan kewibawaan institusi Mahkamah Konstitusi. Tanggal 16 konon akan diputuskan seperti apa. Kita akan melihat alurnya seperti apa. Menjelang tanggal 16 ini spekulasinya luar biasa. Nah, ini memicu membaranya suhu politik di Indonesia. Apalagi ada beberapa pendukung dari Presiden Jokowi seperti Projo yang mendukung Pak Prabowo itu akan melakukan rakernas. Katanya Pak Jokowi datang. Kemudian PSI yang dinakodai oleh anak bungsu Presiden Jokowi juga bergerak ke sana kemari. Jadi memang ada aroma bahwa ada kepentingan oligarki dalam hal ini untuk mengamankan kepentingannya. Jadi kalau sekarang ada muncul isu tentang buku yang sangat menghebohkan tentang dinasti politik keluarga Jokowi, ini memang harus diwaspadai bahwa ini adalah kristalisasi ketidakpuasan masyarakat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Seharusnya kalau Presiden Jokowi tetap teguh sebagai presiden, sebagai kepala negara, harusnya tidak ada manuver apa-apa. Tidak perlu mendatangi kelompok-kelompok relawan pendukung Pak Jokowi ke sana kemari dan sebagainya. Ini menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak perlu. Harusnya cawe-cawe presiden tidak sejauh itu.
Di sisi lain, Presiden harus tahu juga bahwa Presiden Jokowi ini lahir dan dibesarkan oleh partai PDI Perjuangan. Sedangkan PDI Perjuangan sudah mempunyai calon presiden yang diusung, yaitu Ganjar Pranowo. Kalau Presiden Jokowi teguh dan amanah sebagai kader partai, harusnya tidak terjadi gonjang-ganjing politik seperti ini. Dukung saja calon yang diusung oleh partai asal dari Presiden Jokowi, yaitu PDI Perjuangan. Karena manuver ini terlihat terlalu kasar, kemudian terlihat sangat jorok lah menurut saya, akhirnya timbul spekulasi-spekulasi politik yang membuat suhu politik kita membara. Belum lagi manuver Partai Demokrat akan masuk ke kabinet. Sedangkan Partai Demokrat selama ini sudah jelas memposisikan dirinya sebagai partai oposisi kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Tiba-tiba mak bedunduk trek ada isu akan masuk di kabinet. Akhirnya orang akan mengutak-atik Gatot, apakah karena Partai Demokrat sudah bergabung di koalisi Prabowo sehingga mendapatkan privilege untuk mendapatkan kursi di kabinet Indonesia Maju Jilid kedua. Ini dugaan-dugaan masyarakat yang tidak bisa dipersalahkan karena masyarakat ini memotret peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi para elit politik harus hati-hati. Jangan dianggap bahwa rakyat, masyarakat itu selalu bodoh, selalu ikut manut apa yang dikehendaki oleh elit politik. Pak Jokowi juga mungkin harus bertanya pada dirinya sendiri bahwa apakah benar semua kebijakan dari Jokowi di luar pemerintahan, di luar kenegaraan yang menyangkut masalah intens politik pasti diikuti oleh pendukungnya? Belum tentu. Saya salah satu pendukung Pak Jokowi mulai tahun 2014-2019. Tapi dalam hal ini untuk Pilpres tahun 2024 saya tegak lurus kepada kepentingan menjaga Indonesia, bukan menjaga kepentingan Presiden Jokowi. Dan saya mempunyai keyakinan yang mempunyai sikap seperti saya ini banyak sekali, puluhan juta yang notabene pendukung Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang selama ini mengatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi, jangan overconfidence bahwa sudah pasti apapun keputusan Pak Jokowi itu akan menjadi rujukan bagi seluruh rakyat. Belum tentu. Faktor Jokowi atau Jokowi efek dalam Pilpres tahun 2024 memang ada, tapi tidak 100% bisa mendominasi dan mewarnai keseluruhan Pilpres tahun 2024. Ada kekuatan-kekuatan yang mungkin tidak diprediksi oleh Presiden Jokowi dan pendukung-pendukungnya, yaitu adalah kekuatan kedaulatan rakyat, kekuatan kecerdasan rakyat untuk menilai dan memaknai semua peristiwa. Belum lagi saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan juga masih diam-diam saja. Tapi saya punya keyakinan diamnya PDI Perjuangan ini jangan dianggap sebagai kelemahan atau ketaklukan. Ini adalah menyimpan energi yang luar biasa yang suatu saat akan dimunculkan kalau diperlukan. Itu prediksi saya. Jadi gonjang-ganjing politik di tingkat atas ini memang sedang terjadi. Ini fakta dan realita. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita sebagai rakyat di bawah ini memaknai itu, dan bagaimana kita harus bersikap. Satu hal yang paling penting menurut saya adalah kita harus tetap menyadari bahwa nasib kita, nasib bangsa ini tidak hanya tergantung oleh elit-elit politik di tingkat pusat. Rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan arah Indonesia ini akan dibawa kemana. Kita mempunyai kecerdasan itu. Kita mempunyai kepandaian untuk memaknai semua peristiwa.
dan kedaulatan ada di tangan kita. Tolong waspadai itu. Jadi jangan kita ragu-ragu, jangan goyang, biarkanlah politik di tingkat elit membara, karena ini ada kepentingan dari beberapa orang yang ingin mengamankan dirinya dengan versinya dia, tapi rakyat harus tetap mengkonsolidasikan dirinya bahwa kekuatan yang sebenarnya di Republik ini adalah rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia yang paling berdaulat untuk menentukan arah Indonesia ini dibawa kemana. Jangan kita terbuai dengan alunan goyangan politik-politik yang dimainkan oleh para elit, apalagi jelas-jelas ada aroma kuat kelompok tertentu atau orang tertentu sedang mengamankan kepentingannya dia, sedang membangun dinasti yang harus kita lawan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamuri.